Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to my channel, teman-teman. Kembali lagi ke podcast Uda Fikri. Jadi Uda channel Fikri. saya itu apa? Saya biasa manggil diri saya Uda. Oh, udah. Uda Fikri karena orang Padang. Terus banyak segmen ya, banyak segmen di situ. Nah, ini salah satunya podcast. Oh. Ya karena kan di Indo juga marak ya podcast. Ya, Kayaknya ya. seluruh Indonesia, seluruh dunia ya. Seluruh Lumayan, dunia itu lumayan. banyak yang pada podcast. Ya. Artis-artis pun juga masuk podcast gitu Mas. Oke, jadi kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa juga teman-teman. Masih di Thailand ya. Jadi kita berada di Thailand saat ini. Ini video ini diambil pada bulan Juli ya. Juli tanggal 30. Kebetulan di sini lagi libur nasional ya, di Thailand ya. Yaitu hari ulang tahun Raja. Ya, Raja Thailand yang sekarang. Siapa ya namanya? Saya lupa. Ya, intinya gitu, ini lagi liburan, jadi sambil ngisi waktu kita ngepodcast lah gitu kira-kira. Oke, welcome to Mas Gilang. Halo. Ya. Mungkin Mas Gilang bisa perkenalan diri dulu ke teman-teman. Ya, sebelumnya kenalkan, saya Gilang. Saya sebagai mahasiswa tentunya di sini sedang melakukan satu program dari kampus kami, yaitu pertukaran pelajar atau exchange. Nah, kalau untuk asal kampus saya, kebetulan saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu aja mungkin. UMY ya? UMY. Oke. Ya, jadi Mas Gilang ini salah satu peserta exchange ya. Program pertukaran pelajar antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY dengan Walelak University Thailand. Nah, sebenarnya kemarin-kemarin itu ada juga mahasiswa exchange dari UMY, tapi dari jurusan berbeda ya Mas. Oh ya. Ya, dari pendidikan bahasa Inggris ya, atau fakultasnya FKIP berarti ya. FKIP. Nah, sementara Mas Gilang dari? Saya kebetulan dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ya. Jurusannya? Jurusannya Ilmu Hukum. Ilmu Hukum ya, jurusan Ilmu Hukum. Jadi ya berbeda ini ya, berbeda jurusan, berbeda fakultas. Nah, mungkin bisa cerita mungkin perjalanannya bisa sampai ke sini, apa ada seleksi atau gimana Mas? Oke, mungkin sedikit cerita lah ya terkait program ini. Jadi kebetulan karena kami di sini, saya dengan kawan saya kebetulan berdua ya. Ya, sebenarnya ada 2 orang. Ini kebetulan beliau lagi teleponan. Sama keluarga lah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Nyusul ya. Nah, karena kami kebetulan dari mahasiswa program studi internasional, jadi di UMY itu di Fakultas Hukumnya dia dibagi 2. Ada program reguler dan juga program internasional. Nah, kebetulan program internasional itu yang membedakan sebenarnya hanya di bahasa pengantar untuk kegiatan perkuliahan. Jadi memang kami selama perkuliahan menggunakan bahasa Inggris untuk sehari-harinya, baik itu mengerjakan tugas, saat di kelas, presentasi dan lain sebagainya. Nah, di program internasional ini kami ada satu persyaratan untuk kelulusan, yaitu student exchange. Nah, kebetulan karena satu persyaratan, jadi saya dengan kawan saya ini memutuskanlah untuk bagaimana melakukan exchange di semester ini. Dan juga kalau dibilang apakah ada seleksi dan lain sebagainya, kebetulan karena kami dari program internasional, jadi prodi kami memang punya program mandiri untuk mahasiswa yang memang masuk ke dalam program internasionalnya. Jadi untuk seleksi dan lain sebagainya sebenarnya tidak terlalu rumit. Kami disuruh tes TOEFL sebagai syarat administratif lah, wawancara singkat dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak terlalu sulit karena memang dia satu linear kan dengan program kami dan juga program studi kami ataupun untuk hal yang menunjang kami untuk lulus. Jadi memang mereka memudahkan kami lah untuk melakukan student exchange gitu. Dan kebetulan fun fact-nya di Walelak University ini baru first time nih kami.
Kami mahasiswa pertama dan baru MOU pertama lah untuk bagaimana mengirimkan mahasiswa ke sini. Jadi untuk hukum memang baru kami yang ke sini. Oke. Ya. Tengahan. Nah, pada akhirnya ya kita kemarin cuma ngurus untuk pergantian mata kuliah lah. Nah, untuk masalah dorm itu memang dari pihak kampus yang mengurus hal itu. Dan mungkin untuk di sini kan yang sering komunikasi dengan pihak kampus kebetulan teman saya. Nah, saya nggak tahu sedikit-sedikit sih. Ya? Mas Faza lebih yang sering komunikasi ke pihak kampus dialah. Dan langsung teruskan saya karena kan nggak mungkin kita dua orang langsung komunikasi kan. Jadi kemarin pihak kampus perwakilan satu orang saja. Tapi kemarin saya baru dapat kabar katanya sudah diurus dan sedang proses coba diluruskan lah terkait miskomnya. Dan ya saya rasa sekarang masih ya proses lah untuk penyelesaian. Ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ya teman-teman, Walela University ini sangat terbuka dan membuka diri untuk kerjasama dengan kampus-kampus dari manapun, dari seluruh dunia dan termasuk Indonesia gitu ya. Karena sejauh ini udah sering ya Walela itu kerjasama dengan kampus-kampus di Indonesia juga ya. Kemarin UMY dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris atau FKIP ya kan. Terus ada juga yang mungkin teman-teman ada nonton podcast saya dengan mahasiswa magang ya. Ini beda lagi ya. Jadi Walailak itu memiliki skema kerjasama bermacam-macam sebenarnya. Makanya saya bahkan bukan mempromosikan atau menawarkan, bukan ya. Cuman maksud saya gini, teman-teman siapapun ya, Bapak Ibu dosen, pimpinan perguruan tinggi di Indonesia ya, yang tertarik bekerja sama dengan Walela University itu ayo gitu ya, silakan gitu ya. Cuman mungkin banyak hal yang perlu didudukkan gitu ya. Jangan asal gitu ya, mungkin mengirim email, mengajukan proposal kerjasama dan seterusnya gitu ya. Tapi banyak yang harus dipelajari terlebih dahulu gitu mungkin ya, sebelum betul-betul ingin membangun atau bekerja sama dengan Walela University. Dan saya kira itu tidak hanya dengan Walela University, tapi dengan seluruh universitas di seluruh dunia gitu ya. Jadi kalau kita ingin kerjasama itu harus jelas gitu ya. Jangan, mohon maaf ya, saya melihat Bapak Ibu dosen dan pimpinan perguruan tinggi di Indonesia itu ketika melakukan kerjasama internasional seperti ini ya, antar kampus dari negara lain gitu ya, itu mohon maaf hanya mengejar akreditasi itu satu, hanya mengejar ranking gitu ya. Tapi saya harap ya itu boleh, tapi itu kan nanti otomatis gitu ya. Jadi bonus lah. Ya bonus gitu ya. Itu akan ikut dengan sendirinya gitu loh. Ranking, akreditasi akan ikut dengan sendirinya. Saya paham, saya dulu sempat juga jadi dosen kan. Paham dengan borang-borang dan seterusnya. Saya kalau hanya berpatokan hanya melengkapi borang, terus agar akreditasi naik, terus ranking naik, terus dan hal-hal yang lain, itu nanti seakan-akan yang penting ada gitu aja gitu. Jadi tidak betul-betul serius mengurus ini. Nah, ditambah karena ini berhubungan dengan negara lain, itu kalau terjadi miskom dan seterusnya bisa merusak hubungan diplomasi antar negara juga gitu loh. Hanya karena hal sesimpel ini gitu kan. Ya mungkin tidak separah sampai perang atau apa enggak gitu ya. Cuman nanti dampaknya kampus-kampus ini jadi tidak tertarik gitu ya untuk bekerja sama dengan kampus-kampus lain yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini yang saya lihat ya, jadi asal-asalan jadinya ketika melakukan kerjasama dengan kampus dari luar negeri ini. Nah, contohnya mohon maaf ya, seperti ini. Saya sempat dengar salah satu dosen di Walela University ini, dia aslinya orang Indonesia ya, tapi setiap ada penawaran kerjasama dari kampus Indonesia dengan Walela,
itu biasanya melalui beliau gitu ya. Saya nggak sebut nama beliau dulu ya, karena saya juga belum izin gitu. Ya intinya beliau itu sering sambat gitu ya. Sambat itu apa? Mengeluh. Bahwa kalau ada apa ya, penawaran kerjasama atau proposal kerjasama dengan Walela dari kampus-kampus Indonesia itu semaunya sendiri gitu. Jadi tidak ada betul-betul understanding. MOU itu kan Memorandum of Understanding. Nah, understanding itu kan saling memahami satu sama lain. Nah, itu yang jarang ya, jarang terjadi. Sehingga sering terjadi miskom. Nah, miskomnya salah satunya ini ya. Salah satunya Mas Gilang kemarin ketika datang meskipun disambut tapi gimana ya, ya disambut ya oleh CIA. CIA itu Center of International Affairs gitu ya, atau kalau di Indonesia itu International Office gitu ya istilahnya ya kalau di kampus-kampus Indonesia. Jadi lembaga kampus yang mengelola kerjasama internasional itu International Office. Kalau di sini Center of International Affairs atau CIA. Jadi dulu pertama kali saya ke sini juga CIA ini bingung gitu. Karena CIA yang saya kenal itu ya Central of Intelligence Agency punyanya Amerika. Jauh juga. Ya jauh ya. Ternyata singkatannya sama, cuma ininya kepanjangannya berbeda ya. Nah, CIA. Setahu saya ketika ada kerjasama internasional antar kampus seperti ini, seperti dulu yang dari UMY ya, dari pendidikan bahasa Inggris UMY, dan juga dari terakhir ya yang saya ada podcast juga sama mereka yaitu UPN Veteran, itu mereka disambut oleh dosen ini gitu ya, dosen Indonesia ini, dosen Walela yang berasal dari Indonesia ini. Dan atau penanggung jawab dari fakultasnya atau jurusannya gitu. Nah, sementara ini kok CIA-nya gitu ya. Nah, ini saya juga agak bingung kenapa kok seperti itu. Terus pelayanannya juga kayaknya agak berbeda ya Mas Gilang dan Mas Faza ini, terutama ini perihal dormitory ataupun asrama. Ya. Karena sejauh ini yang saya tahu kalau ada pertukaran mahasiswa baik untuk ini exchange ya. Kalau exchange itu maksudnya mahasiswa ke Walela atau sebaliknya ya. Itu mereka mengikuti perkuliahan 1 semester biasanya. 1 semester. Ya, jadi 1 semester. Cuma yang agak susah ketika mahasiswa ini diikutkan kuliah di sini itu menyamakan mata kuliahnya, kan gitu ya. Nah, itu PR juga ini untuk Bapak Ibu dosen mungkin yang di Indonesia yang hendak mengirim mahasiswanya untuk exchange program itu ya, baik untuk 1 semester atau double degree kan ada juga ya, yang seperti itu ya. Nah, itu mencocokkan mata kuliah. Ini agak susahnya kenapa? Karena gimana ya? Mungkin susah. Gimana ya? Nggak ada yang mau ngalah mungkin gitu. Karena mata kuliah yang di kampus tujuan dengan kampus asal itu memang harus ada yang mengalah gitu. Ya. Kalau menurut saya, kalau yang membutuhkan itu adalah Bapak Ibu dosen kampus-kampus yang di Indonesia, mengalah aja. Jadi mata kuliah yang ada di Indonesia, ya di Indonesia itu dilebur aja gitu loh. Kasihan juga nanti mahasiswa seperti Mas Gilang ini dan juga Mas Faza, katanya ada mata kuliah di jurusan yang dituju, karena sebenarnya kan dia ini masuknya atau kerjasamanya ya atau exchange programnya ya harusnya dengan jurusan hukum gitu ya, atau fakultas hukum Walela gitu. Nah, ketika saya tanya seperti apa, coba mungkin bisa diceritakan kenapa kok nggak full di jurusan hukum aja, karena kemarin katanya karena mata kuliahnya nggak ada di situ harus pindah-pindah ke jurusan lain. Ini gimana Mas? Coba. Jadi kalau untuk mata kuliah itu sendiri, kebetulan kalau di kampus kita ya, mahasiswa yang exchange seperti kami itu biasanya cukup ambil mata kuliah di kampus tujuan. Contohnya karena kita studi di Walailak, jadi kita ambil khusus mata kuliah di Walailak. Nanti untuk yang di kampus itu bisa dikonversikan SKS-nya. Kampus Indonesia. Kampus Indonesia. Tapi kemarin yang kami bingungkan itu
kami dibebaskan untuk mengambil mata kuliah dari prodi lain yang ada di Walailak. Yang membebaskan siapa? Dari CIA-nya. Okay. Karena CIA itu ngirim untuk pemilihan mata kuliah sebelum, kan kalau di kita itu biasanya kita harus konsultasi dulu ke pihak prodi kami yang ada di Indonesia terkait mata kuliah yang kami ambil. Nah kebetulan kemarin saya banyak ambil dari program studi ilmu politik. Kalau di sini School of apa gitu, politik ya. Nah itu kebetulan kami juga bingung kenapa kami biasanya kan kalau kita studi law dan law, hukum dan hukum, itu biasanya kita disuruh ambil ya udah mata kuliah hukum. Tapi kemarin kami bisa ambil sampai prodi kesehatan bisa, ekonomi bisa dan lain sebagainya. Nah makanya ternyata kemarin kebetulan kawan saya yang Faza itu dia sempat ambil di prodi ekonomi kalau nggak salah. Nah yang di prodi ekonomi itu yang nggak apa ya, karena sudah lewat dari setengah mata kuliah, akhirnya dosennya nggak CC lah, dia bilang ya udah setengah perkuliahan. Itu yang di mana itu? Ini yang bisnis. Ya. Nah, tapi yang untuk law-nya, alhamdulillah nggak ada yang diotak-atik. Bahkan kemarin pun setelah saya ambil beberapa ilmu politik dan disetujui oleh prodi saya, pas saya ajukan lagi ke CIA, dia bilang, nah ini nggak bisa soalnya dosennya nggak ngajar, di prodi ini nggak dibuka dan lain sebagainya. Makanya yang politik. Yang politik. Ada beberapa matkul katanya di semester ini nggak dibuka karena saya nggak tahu ya apakah nggak memenuhi kota pendaftar atau gimana. Jadinya kami kemarin dikasih rekomen lah untuk pindah matkul. Akhirnya kita pindah matkul. Tapi ya alhamdulillah kemarin setelah komunikasi, pas sudah sampai sini dan komunikasi, sudah bisa bisa diperbaiki lah oleh CIA terkait mata kuliah. Jadi ini tinggal, karena ini kan libur lumayan panjang kan Pak, untuk minggu ini kemungkinan kita bisa mulai kuliah di minggu depan. Ya itu makanya. Jadi saya nggak tahu ya bagaimana administrasi dan persiapan gitu ya dari Bapak Ibu dosen yang di kampus di Indonesia itu dalam mempersiapkan mahasiswa ini mengikuti program pertukaran pelajar ataupun magang dan seterusnya ya. Karena harusnya itu dibahas sebelum berangkat gitu ya. Dan menurut saya gini, Bapak Ibu dosen ya, jangan disamaratakan gitu. Maksudnya apa disamaratakan? Saya kemarin sempat ngobrol juga dengan Mas Gilang dan Mas Faza. Jadi mereka ini sebenarnya seluruh mahasiswa di program internasional itu dikirim ke luar negeri kan? Ya. Semuanya kan? Semuanya. Nah, makanya tidak ada seleksi yang terlalu berarti ya, gitu ya. Kalau dari prodi kami, yang khusus program dari prodi kami memang nggak. Kalau untuk khusus mahasiswa internasional dia agak mudah lah. Jadi intinya semua mahasiswa pasti ke luar negeri gitu ya? Ya. Mungkin kemana aja Mas? Kalau kami tuh kemarin kawan saya ada yang dari Korea, ada terus Malaysia, terus ada yang dari Taiwan juga. Ya rata-rata masih di Asia lah. Ya oke. Jadi banyak ya. Banyak. Nah biasanya PIC itu maksudnya person in charge ya, atau penanggung jawab program untuk keluar negeri itu sama orangnya gitu ya. Nah padahal ya bukan ini yang tahu bagaimana mengelola ini ya, program pertukaran pelajar dan seterusnya ini itu Bapak Ibu sendiri ya. Cuman maksud saya dalam konteks manajemen itu harusnya ada PIC masing-masing. Jadi untuk mahasiswa yang dikirim ke Walailak University itu ada penanggung jawabnya sendiri gitu loh. Jadi biar efektif aja gitu. Maksudnya apa? Dalam rangka contoh mempelajari bagaimana sih menjalankan program pertukaran ini gitu loh dengan kampus ini gitu. Karena tiap kampus pasti berbeda-beda. Ya. Yang di Korea pasti beda lagi maunya gitu kan. Nah, itu biar efektivitas aja gitu. Nah, karena yang terjadi seperti ini, saya yakin Bapak Ibu mohon maaf ya, yang dari Fakultas Hukum UMY ini disamaratakan aja gitu. Ini sama aja gitu. Nanti kita email penanggung jawab di kampus tujuan gitu. Nanti
tinggal mahasiswa kuliah, udah gitu aja. Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Mungkin kemungkinannya. Ya, karena kan maksudnya ketika exchange ini 1 semester ini kan nanti masuk transkrip kan? Ya, Masuk apa enggak? masuk transkrip. Nah itu Jadi- gimana caranya? Jadi nanti itu udah ada regulate-nya memang. Jadi kami semua mata kuliah yang kami ambil di sini itu bisa dikonversikan ke mata kuliah yang ada di sana sejumlah 20 SKS kalau nggak salah. 20 SKS. Jadi nanti memang nilai sini sama, jadi kita tinggal laporan nilai kita di sini kan, nanti kan kita ambil semua tuh transkrip dari sini kan Pak. Nah kita bawa ke Indo, kita tinggal laporan ke pihak office untuk diuruskan terkait transkrip nilai kami. Kalau misalnya di sini alhamdulillahnya dapat IPK yang cukup bagus, ya sampai sana bisa transkrip jadi lebih bagus lagi. Bisa intinya dimasukkan lah. Ya dimasukkan. Karena jangan sampai ketika mereka menghabiskan 1 semester di sini ya kuliah gitu, tidak diakui gitu, tidak bisa dikonversi ke transkrip yang di Indo. Nah itu aja sih intinya ya. Tapi saya kira Bapak Ibu dosen bijaksana lah, mereka paham ya, atau tahu gimana cara mengelola ini. Ya. Cuma satu hal yang saya masih nggak ngeh, kenapa kok perkuliahannya itu fokus pada jurusan yang sama gitu. Ya kayak Mas Gilang ini ngapain ngambil mata kuliah di politik, ngapain gitu ya. Karena secara jurusan udah beda gitu kan. Ya meskipun mungkin ada irisan-irisan ya bisa. Cuman secara secara fitrahnya harusnya ya di jurusan hukum lah. Mungkin itu yang perlu jadi PR. Kalau yang mahasiswa pertukaran yang sebelumnya itu saya lihat hampir tidak ada kendala sama sekali. Pertama, karena penanggung jawabnya merupakan orang Indonesia gitu ya. Jadi dosen Walelak tapi dia dari Indonesia. Jadi mungkin kami pun hampir nggak pernah ketemu Mas. Jadi mereka udah nyaman gitu ya. Kalau udah nyaman, udah lancar, biasanya ya nggak peduli lagi gitu ya dengan orang lain gitu ya. Saya pun bisa ketemu dengan mereka karena apa ya? Ya karena saya hubungi gitu. Oh ini kontak-kontakan di TikTok juga gitu ya. Dan akhirnya ketemu. Tapi secara umum mereka nggak pernah mengeluh ada kendala atau apapun. Yaitu pertama penanggung jawabnya orang Indonesia. Jadi dosen Walela yang berasal dari Indonesia. Terus yang kedua, mereka kuliahnya ya di situ aja, di pendidikan bahasa Inggris di Walela gitu ya. Atau di sini disebutnya English Language Education Program ya. Jadi nggak ada kendala juga. Dan mereka mungkin gini ya, pendidikan bahasa Inggris ini kenapa tidak ada kendala? Karena mereka bahasa pengantarnya udah jelas bahasa Inggris, ya kan? Jadi tidak ada masalah. Dan sementara di jurusan hukum yang ada di Walela ini, setahu saya itu tidak ada program internasionalnya. Jadi kalau kalian memaksakan diri untuk masuk kelas di program di jurusan hukum Walela, ya bahasa pengantarnya bahasa Thailand gitu ya. Nah ini juga PR ya, PR Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dosen yang di Indonesia. Ketika ingin membuat pertukaran pelajar gitu ya, atau mahasiswa dikirim ke luar negeri, pastikan kampus yang dituju itu ada program internasionalnya yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Kalau tidak, kasihan mahasiswanya gitu loh. Iya, gitu. Jadi program internasional itu seperti apa? Pertama, memang ada spesifik program internasional ya, jadi kelas internasional yang minimal bahasa pengantarnya bahasa Inggris saja, itu udah bagus. Sebenarnya yang paling bagus program internasionalnya ya mahasiswanya internasional, tidak hanya orang Thailand saja gitu. Karena otomatis ketika mahasiswanya beragam dari berbagai negara, pasti bahasa pengantarnya bahasa Inggris, nggak mungkin bahasa Thailand. Sementara kalau di dalamnya masih banyak mahasiswa Thailand, mau programnya internasional atau bagaimana, dosennya kalau dosennya dari Thailand itu bahasa pengantarnya dia pakai bahasa Thailand juga gitu. Dan itu pengalaman saya sendiri juga ya. Jadi ada workshop, orangnya narasumbernya atau pembicaranya itu orang Thailand, padahal ada kami nih ya yang dari negara lain internasional. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa Thailand daripada bahasa Inggris.
Enggak. Nah, itu yang agak repot ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, pastikan kalaupun tidak ada program internasionalnya, pastikan ada dosen internasionalnya. Jadi dosen dari negara lain ya, meskipun kampusnya di Walela atau di Thailand, dosennya bukan dosen Thailand. Karena kalau dosennya dari luar Thailand, otomatis hampir besar kemungkinan bahasa pengantar dia ketika mengajar pasti bahasa Inggris. Nah, jadi seperti itu mungkin ya, Bapak Ibu ya. Terutama kalau ingin melakukan kerjasama dengan Walela, itu dipelajari dulu. Gitu. Ini saya nggak tahu nanti gimana jadinya. Nah, itu juga mungkin kita podcast lagi ya. Ya kita belum tahu tuh, karena kemarin kan kebetulan setelah kita telusuri CIA yang jadi menurut kami ya, ini asumsi kami, mungkin CIA udah nyerahkan dia sebagai penanggung jawab kami. Nah, itu setelah ditelusuri ternyata dia baru staf baru lah di CIA. Jadi untuk komunikasinya ya menurut kami sangat kurang lah. Terkait informasi dan lain sebagainya itu sangat kurang. Tapi kemarin kita tanyain, katanya bahasa pengantarnya bahasa Inggris, dan katanya sih ada ada student lain yang gabung di kelas internasional. Tapi kita juga belum tahu karena kita belum masuk kelas sama sekali nih, dan bahkan kayaknya ruangannya pun ruangan ataupun gedungnya kita pun belum dikasih tahu. Jadi ya coba nanti kita lihat lah setelah kita masuk gimana, apakah ya kalau bahasa pengantarnya Thailand ya mau gimana lagi? Nikmatin lah kita dalam. Ya dinikmatin saja gitu. Karena beberapa fakultas yang saya tahu di sini ya di Walela itu nggak banyak yang ada program internasionalnya. Bahkan ada yang sudah dihapus program internasionalnya. Contoh di jurusan saya. Jurusan saya itu manajemen ya, atau lebih lengkapnya Sustainable Business Management. Sebelumnya ada program internasionalnya. Jadi banyak mahasiswa internasional ya yang non Thailand yang jadi mahasiswa. Terus itu sudah dihapus dan sekarang menjadi program reguler gitu ya. Dan kayaknya mahasiswa internasionalnya tinggal saya sama teman saya yang dari Pakistan. Udah habis itu udah nggak ada. Cuma meskipun tidak ada program internasionalnya, dosen internasional masih ada. Oh, masih ada. Tapi tinggal satu itu aja. Dia dari India. Salah satu dosen internasional lain yang dari Pakistan kemarin tidak diperpanjang kontraknya. Gitu ya. Itu halusnya. Kasarnya dia udah dipecat gitu. Karena itu ya, program internasional udah nggak ada lagi. Kalau yang masih ada itu public health ya, atau kesehatan masyarakat ini masih ada. Karena mahasiswa internasionalnya masih banyak. Nah, itu. Saya nggak tahu di fakultas lain ya. Kalau yang tidak ada program internasional tapi rasa-rasa internasional ya pendidikan bahasa Inggris itulah. Karena yang dipelajari bahasa Inggris ya otomatis kan bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu. Nah, itu bisa jadi pilihan. Jadi itu sih ya. Mohon dijadikan pertimbangan lagi untuk Bapak Ibu dosen, pimpinan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Terus yang kedua juga, ketika mengirimkan mahasiswa, itu terutama ini yang exchange ya. Bahkan mungkin kemarin itu yang magang itu juga ada miskomnya juga. Miskomnya apa? Kalau yang magang itu yang teman jurusan mahasiswa, jadi kan mereka magang nih. Saya sendiri magangnya itu kayak gimana ya? Harusnya kan magang itu sesuai dengan bidang ya. Ini yang saya tahu mereka kemarin itu 2 dari psikologi, terus 1 dari bisnis ya, manajemen bisnis, terus 1 lagi dari hukum. Sama kayak kalian hukum gitu ya. Nah kalau magang, ini gambaran saya ya tentang konsep magang. Anak-anak psikologi ini dikirim ke lembaga psikolog seharusnya, gitu ya. Kalaupun Walela boleh lah, tapi ada nggak lembaga psikolognya di sini? Atau mungkin kalau di Indonesia apa BK ya namanya, bimbingan konseling ya? Ya, kalau di sekolah-sekolah bisa BK tuh. Pokoknya pelayanan psikologi gitu ya, untuk mahasiswa. Saya kira ada juga ya di kampus-kampus, terutama kayak Walela juga. Nah itu magangnya harusnya ke situ. Sementara kemarin yang saya tahu mereka ditaruhnya di mana coba? Yang psikologi ini. Gimana, Pak? Di Fakultas Pendidikan.
Terus pendidikan. Nah itu nyambungnya kemana? Tapi Nah, maksudnya ditaruh di fakultas pendidikan tuh disuruh ngapain tuh? aduh saya nggak tahu juga lah. Oh. Ya karena ini magang ya, jadi Ah. mungkin ya melakukan apa saja lah yang penting bermanfaat untuk lembaga tersebut gitu ya. Kalau cuma jalur-jalur administrasi kan harusnya Enggak, kalau betul-betul sesuai dengan ini ya, Ya. jalurnya itu ya harusnya ditaruh di lembaga psikolog, bimbingan konseling ya gitu bimbingan gitulah. konseling gitu ya. Nah ditaruh di situ itu yang sesuai dengan bidang mereka. Terus yang bisnis, kalau mahasiswa yang bisnis, manajemen bisnis itu ditaruh di School of Business. Ya betul lah ya. Ya, satu linear lah. Tapi menurut saya kurang apa ya, kurang pas itu, maksudnya harusnya di lembaga bisnis lah gitu ya. Jadi perusahaan atau apa gitu. Nah itu mungkin coba ya Bapak Ibu pikirkan. Ya, tapi maksudnya kalau sekelas magang seharusnya mereka jatuhnya masuknya ke korporat dong. Ya harusnya gitulah. Ya kenapa maksudnya? Jadi lembaga profesional. Ya. Gitu ya. Kenapa malah dilempar ke kampus itu pun agak. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Yang hukum juga kayak gitu, harusnya ke lembaga hukum gitu kan ke ya. Kantor-kantor advokat atau ke mana. Betul betul. Atau mungkin ya Bapak Ibu dosen dari kampus tersebut kehabisan mikir gitu. Jadi udahlah. Yang penting kamu ke luar negeri, ke Thailand, terus dianggaplah magang gitu. Nah ini PR tersendiri ya untuk kerja sama magang. Gitu. Tapi kalau pertukaran pelajar, ini salah satu permasalahan lain adalah mahasiswa dikirim di pertengahan kuliah gitu. Jadi ini perkuliahan udah berjalan, udah setengah ya. Berarti setengah semester, artinya 1,5 bulan baru sampai ke sini. Nah ini amburadul jadinya. Mereka mau ditaruh itu ya nggak pas, karena perkuliahan udah berjalan dan seterusnya. Nah mungkin ini mohon jadi pertimbangan Bapak Ibu ketika mengirim mahasiswa untuk pertukaran pelajar ya, yang artinya mereka harus kuliah selama 1 semester di kampus tujuan, itu disesuaikanlah jadwalnya. Seharusnya kalian datang itu bulan apa ya? Bulan Mei lah, Mei atau Juni ya. Karena di sini semester ganjil ya sebetulnya, saya lupa ya. Pokoknya gitulah. Dimulai Juni tanggal 15. Nah, itu sebelum tanggal 15 Juni itu udah sampai sini ngurus persiapan. Terus tanggal 15 Juni itu udah mulai kuliah. Nah, itu insya Allah aman dan lancar semuanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa kok terlambat gitu, kenapa? Apa nggak tahu kapan perkuliahan dimulai atau gimana? Kalau untuk perkuliahannya sebenarnya kemarin itu dikabarin untuk periodisasi di sini ya. Tapi kemarin kami tuh khususnya saya, kalau Fajidan tuh kami berdua terhalang di apply visa. Karena kalau punya saya cukup ribet lah, karena beberapa kali dikembalikan untuk melengkapi berkas-berkas yang sebenarnya udah lengkap, tapi nggak tahu kenapa kenapa dikembalikan lagi, ada yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Karena kemarin visanya Fajidan tuh dia sudah terbit di akhir Juni. Nah tapi saya tuh di awal Juli. Nah makanya kemarin kita agak sedikit terhalang di apply visanya. Ataupun karena kan kita kemarin apply visa tuh via online. Jadi ya udah, komunikasinya hanya kalau memang ada kendala kami email ke pihak visanya dan lain sebagainya, itu yang cukup memakan waktu sih kalau saya lihatnya. Itu ngurus sendiri ya visa ya? Ngurus sendiri. Kenapa nggak di bulan-bulan sebelumnya lagi gitu? Nah kebetulan tuh memang kemarin saya agak lupa ya bulan apa, sosialisasi terkait ekstensi cukup mendadak, karena memang dari pihak kampus itu dikabarinya itu sangat mendadak. Kalau kata pengakuan dari ketua prodi saya, dia bilang, saya agak lupa dia ngundang kita tuh bulan apa dan tanggal berapa. Intinya dia ngundang kita di hari misalnya lusa besok. Nah dia ternyata baru dapat info tuh hari ini terkait ini bisa di-apply bisa nerima dan lain sebagainya. Nah itu yang membuatnya cukup mepet lah untuk persiapannya. Jadi karena mungkin memang ini
MOU pertama lah. Ya. Jadi memang nggak Persiapannya kurang lah ya. Persiapannya sangat kurang. Ya yang membuat pada akhirnya Oke. mundur. Oke, jadi mungkin itulah ya, kita maklumi saja karena ini baru pertama. Ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran Amin. khususnya untuk Bapak Ibu dan teman-teman dari UMY, khususnya Fakultas Hukum ya. Ya. Jadi kalau memang kerjasama dengan Walela ini akan dilanjutkan, ya saya kira lanjutkan aja. Cuma ini jadikan pelajaran gitu ya. Jadikan evaluasi lah. Evaluasi ya. Jadi ke depan jangan sampai ini terjadi. Terutama yang kita kasihani adalah mahasiswa. Itu aja sih ya. Jangan sampai mahasiswa dikorbankan karena ya itu tadi ya, udah kelewatan ya, udah perkuliahan udah berjalan sedemikian lama ya, udah hampir 2 bulan baru masuk ke sini, jadi kan ketinggalan banyak nanti ya. Nah itu satu. Terus yang kedua jangan sampai juga terkorbankan gitu ya, yaitu yang seharusnya mahasiswa ini tidak perlu membayar apa-apa ya, terutama untuk tagihan kampus ya kan. SPP kan jelas nggak bayar ya, free. Terus yang kedua harusnya dormitory, asrama ya, penginapan itu juga nggak perlu bayar ya. Kalaupun bayar listrik juga nggak, harusnya semua gratis. Kalau ya, kita ngelihat beberapa case lah ke teman-teman kita yang udah exchange khususnya di Malaysia lah, itu mereka free ya. Setahu saya juga free ya. Jadi teman-teman yang sebelumnya itu juga gratis semuanya, termasuk listrik juga ya seharusnya. Kalau maksudnya free itu yang saya pahami ya, mereka tidak perlu bayar, tapi tetap harus ada yang bayar. Karena di sini semuanya aset kampus gitu ya. Jadi artinya keuangan harus berjalan. Jadi kalau ada yang menggunakan asrama, kamar, berarti harus ada yang mengeluarkan dana untuk biaya kamar itu. Nah, yang saya tahu yang membayar itu biasanya kalau nggak kampus, jadi kampus mengeluarkan uang untuk, jadi kampus membayar ke kampus gitu istilahnya. Jadi tetap regulasi bukan regulasi, sirkulasi keuangannya gitu, jalan gitu ya. Jadi kampus membayar ke kampus gitu. Atau jurusan membayar ke dormitory gitu. Jadi kayak gitu ya istilahnya. Nah itu perlu dikelirkan ya sebelum mahasiswa sampai ke sini. Atau minimal begini, yang saya sarankan mahasiswa kalau ke sini ada pendamping lah, dosen 1 orang gitu ya, yang ketika terjadi apa-apa itu bisa gitu ya, ya beliau mengkomunikasikan. Karena kalau mahasiswa yang mengkomunikasikan agak susah. Harusnya kan dosen gitu ya, atau penanggung jawab lah dari kampus asal gitu ya. Istilahnya yang dia tahu isi dari MOU lah, karena kan kemarin kami pun sebagai mahasiswa nggak tahu kan isi dari MOU itu apa, terkait kesepakatannya apa aja dan lain sebagainya. Makanya kemarin kita sampai sini sudah ngikut aja, kita kira ya sebenarnya nggak kita kira kayak gini sih, maksudnya kaget aja kok tiba-tiba, karena di awal tuh tiba-tiba suruh siapin uang 14.000 baht 14.000 baht untuk bayar dormitory. Sedangkan kita mikirnya ini gratis, tapi ya udahlah kita pikir gitu. Nah ternyata 14.000 baht tuh di luar dari listrik. Nah gongnya lagi setelah kita dikasih kayak kalau di Indo tuh namanya KRS lah, akun KRS lah. Nah kita cek tagihan di situ. Nah kok kita disuruh bayar sekitar 40 berapa ribu baht gitu, sekitar 21 jutaan. Sebelum sampai sini? Sesudah di sini, sesudah pas saya dengan kawan saya ngecek di kamar, ngecek tagihan, loh kok ini sekitar 40 berapa ribu baht gitu. Itu kan sekitar 21 jutaan sampai 20 juta. Nah kita kaget, lah kok sebanyak ini. Nah makanya kemarin agak bingung dan kita laporan ke kampus, dan ya sekarang lah lagi diurus. Proses ya, lagi diurus ya. Ya kasihan ya mahasiswa kalau ada tagihan-tagihan yang seharusnya mereka gratis kok dikenakan ke mereka. Itu aja sih ya. Terus mungkin satu juga ya, ini sayangnya saya nggak sempat nge-podcast gitu sama mereka ya, mahasiswa pertukaran juga sebenarnya, tapi dari UPN Jakarta ya. Jakarta. Nah uniknya mereka pertukaran cuma 1 minggu. 1 minggu, dan saya nggak tahu itu gimana ya. Cuma luar biasanya apa? Halo bro.
Cuma luar biasanya mereka disambut sama rektor Walela gitu ya, atau presiden kalau di sini sebutnya. Jadi saya nggak tahu ya kenapa sebegitu disambutnya sama Walela ya, bahkan presiden pun menemui mereka gitu. Padahal cuma 1 minggu gitu pertemuannya ya, atau programnya. Nah itu kalau saya secara pribadi gimana ya, program pertukaran kok cuma 1 minggu. Itu lebih tepatnya ya workshop lah gitu kan, ya pelatihan gitu aja. Tapi kata mereka exchange gitu. Nah itu nggak tahu lah ya, itu urusan mereka saja, karena Walela juga menerima program itu dari UPN Jakarta, ya silakan gitu ya. Cuma menurut saya itu coba dipertimbangkan kembali, mungkin bisa meniru ini ya teman-teman dari UMY, exchange itu ya 1 semester gitu ya. Jadi kalaupun mau program khusus dan cepat ya mungkin jangan 1 minggu lah. Kasihan juga ya, jauh-jauh ke Thailand cuma 1 minggu, nggak terasa lah gitu. Mungkin 1 bulan gitu ya, 1 bulan. Bisa jalan-jalan juga gitu ya kan. Saya tahu lah teman-teman atau siapapun kuliah ataupun keluar negeri itu ya tujuan utamanya jalan-jalan sebenarnya. Kuliah dan seterusnya itu sampingan malah gitu. Nah gitu ya, mungkin coba dipertimbangkan kembali program-program kerjasama yang tidak dilakukan dengan Walela gitu ya, atau kampus-kampus negara lain. Saya kira gitu ya Mas Gilang ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas? Ya kalau saya sih sebenarnya lebih diperjelas saja sih terkait hasil MOU antar 2 kampus. Karena kan memang lihat ya namanya kita orang baru lah datang ke sini, dan apalagi kayaknya nggak semua tempat atau orang yang ada di kampus nih bisa untuk berbahasa Inggris lah. Nah itu juga. Nah itu kayak kasihan aja kalau pada akhirnya kita kebingungan di sini dan tidak ada kejelasan gitu loh. Nah, mungkin untuk kedepannya ya kalau bisa dijelaskan, diperjelas. Kalau sudah memang jelas, jadi mahasiswa yang dikirim tuh tinggal ibaratnya ya tinggal kuliah, tinggal datang kuliah, sudah siap semua. Karena tugas mahasiswa itu sebenarnya cuma kuliah. Karena kan nggak ngurus-ngurus hal kayak gini gitu. Ya kedepannya kan kasihan juga kalau masih kebingungan, masih terkait informasi di kampus ini pun minim dan lain sebagainya. Dan kami pun, saya dengan teman saya, sebenarnya untuk tawaran sewa motor lah itu sudah dari sebelum kita ke sini. Tapi kita sempat tanyain, buat apa sewa motor? Kita pikir kampusnya kayak di UGM. Kalau UGM kan masih bisa dijangkau, jalan kaki. Nah, begitu sampai sini, ternyata kampusnya memang sebesar ini, dan itu membuat kita kaget lah. Maksudnya info-info, ya mungkin kesalahan dari kami juga karena nggak ngeriset lah. Tapi seharusnya dari pihak sini ataupun pihak kampus punya info lebih untuk ada informasi. Kondisi lah. Oh, kalian harus nyiapin gini karena di sana posisinya gini. Oke, kita akan lakukan itu. Tapi kalau nggak ada informasi, kita pikir yaudah aman-amannya datang kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi problem. Makanya mungkin kalau dari saya diperjelas dulu biar nanti kedepannya mahasiswa yang kesini nggak kebingungan gitu. Atau minimal gini juga ya, Bapak Ibu dosen dimanapun Anda berada, cobalah kontak ya, hubungi mahasiswa ataupun dosen yang ada di kampus tujuan itu yang berasal dari Indo. Gitu. Memang nggak banyak sih yang bisa di reach ya, yang dijangkau gitu, baik di media sosial dan seterusnya. Biasanya nih kalau tidak ada koneksi, tidak ada link gitu ya, satu sama lain, banyak yang nggak tahu gitu. Ini teman-teman ini aja tahu saya karena saya orangnya terbuka gitu, dan saya juga selalu mempromosikan Walela gitu ya. Dan kayaknya cuma saya satu-satunya corong Walela dari Indonesia gitu. Karena nggak ada lagi gitu dosen maupun mahasiswa Indonesia yang ada di Walela yang muncul gitu ya, atau mempromosikan Walela dan seterusnya ya. Nah, kalau ada itu mungkin Bapak Ibu dosen sebaiknya coba dijangkau, dihubungi, dimintai tolong lah gitu. Saya kira kalau dimintai tolong untuk mendampingi mahasiswanya ya yang akan datang ke sini itu nggak perlu bayar, nggak apa-apa gitu kan ya. Ngapain juga bayar gitu kan.
nggak perlu mikirin biaya. Oh ini kita harus bayar apa Pak Fikri, Mas Fikri atau siapapun gitu ya untuk mendampingi Mas. Nggak perlu juga gitu ya. Karena kita sama-sama di perantauan dan saya kira kalau saya secara pribadi orang Indonesia di perantauan harus saling membantu gitu aja. Karena apalagi ini adik-adik ya, adik-adik mahasiswa yang saya kira sangat bergantung kepada orang dewasa atau kepada kita gitu ya. Kasihan kalau sendirian. Ini kalau nggak punya duit terus gimana? Harus membayar 21 juta loh Pak ya. Nah gitu ya Bapak Ibu ya, mungkin saran aja. Saya pun terbuka untuk dihubungi oleh Bapak Ibu dosen dari Indonesia, terutama jika tertarik untuk bekerja sama dengan Walela. Mudah-mudahan saya ada waktu dan saya bisa mendampingi ataupun membantu ya. Tentunya semampu saya juga ya. Bukan berarti saya kalau dihubungi Mas Fikri, kami mau mengadakan kerjasama dengan Walela, kira-kira pasti di ACC apa enggak? Itu nggak bisa juga. Jadi ya Bapak Ibu coba kesini dulu ya kan, atau email kepada pihak yang bertanggung jawab dari Walela gitu. Terus nanti kalau nggak tahu ya nanti bisa kontak saya. Nanti saya cari tahu kepada siapa harus Bapak Ibu menghubungi gitu kan. Nanti setelah itu baru saya sampaikan kembali ke Bapak Ibu gitu ya. Jadi itu lebih enak gitu ya. Jangan jangan seperti kuda gitu ya. Jadi kuda yang pakai kacamata. Nah, jadi jangan buta lah gitu. Jadi harus ada riset sebelumnya dan seterusnya. Terutama demi mahasiswa juga gitu ya. Masa nggak kasihan mahasiswanya dilepas ya, ini anak orang lagi gitu ya. Dilepas ke luar negeri segitunya terus tidak ada yang mendampingi dan seterusnya ya. Mungkin itu sih ya. Mas Gilang terima kasih juga Pak. Nanti kalau sudah kuliah ya mungkin sebelum pulang ya, karena beliau lama ini di sini. Kalau jadi ya, kalau lancar nggak ada halangan apa-apa 3 bulan ya di sini ya. Nanti mungkin sebelum pulang kita podcast lagi. Podcast laginya asik tuh buat ngobrolin experience kami di kelas kan. Di kelasnya ya. Terutama ini ya. Karena programnya bukan program internasional. Ini apa betul nanti yang ngajar orang Thailand bahasanya bahasa Thailand. Nah, itu kayak gimana bingungnya nanti ya. Oke, itu dulu Mas. Terima kasih udah bergabung di podcast saya. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.